Amerika negara kafir atau negara muslim? Anda ya Hanif? Andak negara kafir. Maka ulama di sana mewajibkan untuk hijrah ke bilad al-muslimin. Negara-negara Islam, coba siapa yang menyebutkan? Andak negara Islam, sebutkan aja coba. Sebanyak-banyaknya. Fadhal anta. Seperti negara mana aja coba? Negara Islam. Kuwait, Arab Saudi, Palestina, Mesir, negara-negara Islam. Sekarang saya tanya, sebelum saya bertanya siapa tadi? Anda ya Kalimantan nih. Indonesia termasuk negara Islam, negara kafir. Negara Islam itu gereja besar itu di situ. Gereja di Sarangan juga gede. Negara kafir, negara muslim. Gereja lihat tuh besarnya, bisa dilihat oleh seluruh penjuru. Di Sarangan juga begitu, gereja besar. Di baratnya Sarangan itu ada wihara di sana. Di baratnya Sarangan juga di Tawangmangu ada 7 kecamatan semuanya. Kecamatan-kecamatannya adalah Kristen. Indonesia negara muslim, negara kafir. Muslim mutaakkid, yakin dengan seyakin-yakinnya atau muzazza atau ragu-ragu. Kafir negara muslim, ada Kristen, coba lihat situ. Gereja yang luar biasa besarnya. Muslim sahih, lihat Ambon, kaum muslimin diperangi habis-habisan. Hampir ini si Abdul Basit tidak kembali lagi ke sana. Negara kafir, negara muslim. Muslim, aina negara muslim. Karena hukumahnya, bukan perintahnya adalah orang muslim. Dan mayoritas apa? Kaum muslimin. Jadi bukan sebagaimana ikhwan muslimin. Karena tidak ada negara Islam sekarang ini di dunia. Bayangkan ya. Mereka hanya sebatas apa? Sebatas potong tangan, yang mencuri, yang berzina dia. Tapi ikhwanul muslimin membolehkan demokrasi. Membolehkan pemilu. Yang demokrasi dengan pemilu adalah ajaran kufar, jelas-jelas ajaran kufar. Sudah saya sebutkan. Misalkan Umar ini seorang alim dengan 2 lonte. Umar menyoblos. Kemudian 2 lonte menyoblos. Yang dimenangkan 2 lonte atau Umar yang seorang alim? 2 lonte apa seorang alim? Mana yang dimenangkan dalam pemilu? 2 lonte atau seorang alim? Antak ya Aba Khairul. 2 lonte yang dimenangkan. Kira-kira adil enggak ini? Itu pemilu begitu. Misalkan Sampung semuanya kaum muslimin. Kita ibaratkan misalkan Sragen misalnya aja tidak ada kaum muslimin. Atau Kopek misalnya enggak ada kaum muslimin. Sampung yang penduduknya sedikit, kaum muslimin semuanya, misalnya kafir semuanya, misalnya. Yang dimenangkan adalah kafir. 5 orang Kristen dengan 4 ulama Islam. Yang dimenangkan adalah orang 5 Kristen ini. Ini jelas ajaran dari kufar. Kemudian tukang becak. Dia tidak tahu ini Ibu Budi. Tertawa. Dengan seorang politik untuk menghadapi solusi yang akan mendatang. Wah, seorang politik misalnya. Dengan seorang yang tidak bisa baca ini Ibu Budi. Itu suaranya sama. Jadi bayangkan seorang politik yang sudah mahir dengan seorang tukang becak bisa membaca tulis, suaranya disamakan. Apakah ini adalah adil?
Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu ikhwanul muslimin menyamakan demikian. Enggak benar. Yang Indonesia termasuk negara apa? Negara muslim. Negara muslim. Baik. Dia ada bahkan kewajiban. Di sana ada nas ana bariun mimman mata ala dhahri kufar. Saya berlepas diri dari orang-orang yang meninggal dunia di negara-negara kafir. Rasulullah SAW berlepas diri, tidak bertanggung jawab bagi orang-orang yang tidak mau berhijrah. Nah, ketika Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dibawa ke Amerika, diobati di sana. Setelah itu dibawa ke Saudi Arabia. Setelah sampai ke Saudi Arabia, sakitnya parah lagi, mau dibawa ke Amerika. Maka berkata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, la an amut ahwanu alayya min an arji ila Amerika. Kalau saya itu meninggal dunia, lebih ringan bagi saya daripada kembali ke Amerika. Kan di sana banyak maksiat. Tidak mendengar adzan, tidak mendengar salat. Perempuan-perempuan pakai celana separuh, pakai rok mini, bahkan yang pakai celana kaki 3 saja, banyak di sana. Maka beliau karena iman yang kuat ini, wala nuzakkinallahi ahada, lebih mengharapkan untuk meninggal dunia daripada kembali ke Amerika. Nah, demikian juga kalau misalkan di sini kita tidak bisa menunaikan ibadah dengan baik, tiap hari mendengar suara musik, tiap hari melihat pemuda-pemuda minum khamr, tiap hari kita melihat perempuan-perempuan telanjang atau berzina di jalan-jalan sebagaimana terjadi di Amerika, di Inggris dan lain-lainnya, kita boleh berhijrah dari tempat yang maksiat kepada tempat yang tidak maksiat, walaupun dalam lingkup satu negara. Mafhum? Kalau sampung negara maksiat misalnya, kemudian Ambon menjadi negara salafi sana, kalian boleh hijrah ke sana. Suatu saat mungkin sampung ini akan menjadi basis kekafiran, sebagaimana terjadi di mana? Di Iran. Antum lihat sekarang Iran, satu-satunya negara yang lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani, walaupun mengakui Islam. Dulunya di sana kaum muslimin, Salman Al-Farisi itu dari sana, seorang sahabi al-jalil. Nah, dari sana, tapi sekarang berubah menjadi negara kafir. Wajib hijrah dari sana. Negara Irak, Imam Ahmad dari Irak. Banyak para sahabat yang meninggal di Irak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari sana. Sekarang gimana? 50% rakyatnya menganut mazhab Syiah Rafidhah. Dibayangkan. Bahkan Iran mengharapkan agar kiblatnya dialihkan dari Saudi Arabia ke sana. Makanya kalau orang Rafidhah salat itu akan melenceng dari arah kiblat. Itu ciri-cirinya Rafidhah. Kalau azan maghrib sampai terbitnya bintang. Dan ini diamalkan oleh kaum Sufiyah. Tidak azan maghrib sampai sampai timbulnya bintang. Termasuk menyerupai orang-orang Yahudi dan menyerupai orang-orang Rafidhah. Kalau kalian azan duluan, diarani orang betah luwe. Ya, diarani orang betah luwe. Banyak di sini aja Anda lihat sekarang. Di Sampung sendiri. Azan maghrib sudah betul-betul gelap. Bahkan kadang-kadang sampai timbulnya bintang. Ini menyerupai siapa? Menyerupai orang-orang Yahudi. Menyerupai orang-orang Rafidhah. Yang memang pendirinya Rafidhah adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Seorang Yahudi.
yang menyelusup kepada kaum muslimin. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau rekreasi ke negara kufar, boleh tidak kira-kira? Rekreasi ke negara kufar sebagaimana orang-orang Kuwait, orang yang kaya, rekreasi nanti arahnya ke Amerika atau ke Jepang, Tokyo, atau ke Singapura, atau ke negara lain. Boleh tidak kira-kira? Hah? Boleh tidak? La tushaddur rihal illa salahati masajid. La salahati masajid. Tidak boleh kalian tushaddur rihal. Inna siyahah ummati ma al-jihad fi sabilillah. Sebenarnya rekreasi umatku itu adalah jihad fi sabilillah. Rekreasinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kalian pergi ke negara kafir kecuali dalam keadaan butuh. Itu yang pertama, dalam keadaan butuh. Seperti berobat yang tidak ada di tempat kaum muslimin. Itu boleh kalian berobat di negara kafir. Kemudian punya ilmu yang bisa menahan syubhat. Syaratnya apa? Pergi ke negara kafir. Punya ilmu, punya agama. Syarat yang ketiga apa? Daruri, punya kebutuhan secara daruri. Syaratnya kalau kalian mau pergi ke negara kafir. Tidak punya agama, tidak boleh kalian pergi ke negara kafir, apalagi cuma mau kerja. Kalau orang kafir berusaha untuk membuat ragu-ragu terhadap kaum muslimin. Antum lihat sekarang, mana yang lebih berbahaya bagi kaum muslimin? Pengkristenan atau kerja di negara-negara kafir? Mana yang lebih berbahaya sekarang? Hah? Kerja di negara kafir. Karena mayoritas kalau mereka itu kembali tidak lagi sholat 5 waktu. Tapi kalau Kristen itu lebih ahwan. Orang kafir kalian tidak boleh nikah dengan orang kafir. Seorang muslim yang nikah dengan perempuan muslim, perempuannya juga apa? Muslimah. Misalkan terjadi kemurtatan laki-laki ini, maka wajib dicerai. Wajib apa? Dicerai. Itu tidak layak, tidak halal seorang kafir menikah dengan seorang apa? Seorang kafir dengan apa? Muslimah. Jadi orang perempuan tidak boleh nikah dengan perempuan muslimah, tidak boleh nikah dengan laki-laki kafir. Akan tapi laki-laki yang muslim boleh nikah dengan ahlul kitab, perempuan ahlul kitab. Iya enggak? Boleh kalian nikah dengan seorang Kristen, seorang Yahudiyah, Nasraniyah. Akan tapi tidak boleh kalian nikah dengan apa? Orang kafir. Perempuan kafir, tidak boleh kalian. Ini lebih berbahaya. Antum lihat sekarang orang-orang yang kerja di luar negeri, negara kafir, pulang nggak sholat lagi. Bahkan yang kerja di Saudi Arabia sendiri, banyak setelah pulang tidak sholat lagi. Minum khamar, sebagaimana saya bertemu dengan orang sana. Apalagi yang kerja di negara-negara kafir, tidak akan selamat dirinya. Dan saya belum pernah lihat seorang TKW selamat agamanya. Dan memang nggak boleh sebenarnya seorang perempuan pergi sendirian ke negara kafir. Nah, Allah yubarik fiikum. Pertanyaan sebelum kita akhiri 1 jam, insyaallah. Sebenarnya targetnya 1,5 jam. Sekali lagi darasnya sebagaimana daras sebelum-sebelumnya. Tidak ada penambahan sedikit pun, sebenarnya cuma 10 menit tambahannya. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya, insya Allah nggak ada keberatan. Dan ini sebagai tausiah, penambahan ilmu lebih bermanfaat untuk kalian. Manfaat apa enggak kira-kira? Manfaat, lebih manfaat untuk kita semuanya. Ada waktu sekitar 5 menit atau 10 menit sebagai pertanyaan. Ada yang bertanya, dipersilahkan. Untuk akhwat bisa nulis. Insyaallah akan kita jawab besok. Kemudian besok semuanya diharuskan untuk menghafal 1 hadis ini.
Harus hafal satu hadis. Baik, mulai dari awal. Qala haddatsana Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair, qala haddatsana Sufyan, dan seterusnya sampai hijratuhu ila ma hajara ilaih.